Metode NWC. NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Tujuan dari metode ini adalah menentukan pola pengiriman yang paling baik dari beberapa sumber supply ke beberapa tujuan atau demand, sehingga meminimalkan total biaya produksi dan transportasi. Dalam MWC, diasumsikan tiap lokasi pabrik dan gudang diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta. Aturannya, yang pertama pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, lokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai dengan syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Yang keempat, kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Yang kelima, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Contoh tentang metode NWC. Yang pertama, kita akan mulai dari sumber A ke tujuan Cilegon, yaitu dengan permintaan 50, kapasitas 90. Maka kita akan menuliskan dengan nilai terkecil yaitu 50. Berarti habis 90-nya sisa 40. Berarti untuk sumber B ke C ke Cilegon itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan ke sumber A ke tujuan Serang, yaitu dengan permintaan 110 dan kapasitas 40. Maka kita akan menulis nilainya yaitu 40. Di sini sisa 70. Selanjutnya kita akan ke sumber B ke Serang, yaitu dengan permintaan 70, kapasitas 60. Nilai terkecilnya yaitu 60, berarti ini 60. Di sini habis, ini sisa 10. Berarti untuk sumber B ke Pandelang itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita ke sumber C ke tujuan Serang, yaitu dengan permintaan 10, kapasitas 50. Berarti kita akan menulis nilai terkecil yaitu 10. Berarti ini habis, kapasitasnya sisa 40. Selanjutnya kita akan ke sumber C ke Pandelang, yaitu permintaan 40, kapasitas 40. Berarti untuk permintaan habis, untuk kapasitas habis. Yaitu kita akan jumlahkan 50 dikali 20 sama dengan 1 juta. 40 dikali 5 sama dengan 200. 60 dikali 20 sama dengan 1.200.000. 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan 40 dikali 19 sama dengan 760. Berarti kita tambahkan yaitu 3.260.000. Metode LC. Metode ini adalah metode yang pengalokasiannya dimulai pada kotak dengan biaya terendah dan dilanjutkan dengan kotak biaya terendah selanjutnya yang belum terpenuhi. Nilai kebutuhan dan persediaannya. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan pembiayaan transportasi yang minimum. Langkah-langkah penggunaan metode last cost adalah sebagai berikut. Bentuk tabel transportasi dengan memasukkan data yang diperoleh dari persoalan yang ada, seperti pada pengisian kotak-kotak kecil dengan biaya transportasi dan total komoditas atau kebutuhan dan persediaan. Yang pertama, pilih biaya atau terkecil pada kotak-kotak yang kecil dari kotak tabel transportasi. Yang kedua, bila terdapat kesamaan pada nilai kotak kecil, maka pilih total komoditas terbanyak, itu kebutuhan dan persediaan, dengan memperhatikan kondisi muatan komoditas transport yang seimbang.
Yang ketiga, setelah biaya atau nilai terkecil pada kotak kecil, tabel transportasi dipilih, maka isi nilai komoditas atau kebutuhan pada kotak transport yang di dalamnya terdapat kotak kecil tersebut. Yang keempat, bila kotak transport sudah terisi dengan komoditas, maka kemudian dilakukan dengan pencoretan baris atau kolom yang mulai kotak tabel transport pada langkah ke C. Kembali pada langkah ke B, dengan memilih biaya atau nilai terkecil pada kotak-kotak transport yang tersisa. Yang keenam, prosedur ini selesai bila hanya ada satu baris atau kolom yang tersisa. Metode LC, yaitu kita akan mulai dari nilai terkecil. Dari semua di sini, nilai terkecilnya itu 5. Berarti kita akan mulai dari sumber A ke tujuan Serang. Dengan permintaan 110, kapasitas 90. Berarti kita akan menulis nilai terkecil yaitu 90. Berarti ini sisa 20. Jadi, untuk sumber A, tujuan Cilegon dan Pangalengan berarti tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan ke nilai terkecil selanjutnya. Di sini ada 2 nilai terkecil, tetapi saya akan menuliskan di sumber B ke Panggalang, yaitu dengan permintaan 40, kapasitas 60. Berarti di sini 40, kapasitasnya sisa 20, di sini habis. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan sumber C, tujuan Serang, yaitu kita menulisnya 20, berarti di sini sisa 30. Kemudian kita akan ke sumber B, tujuan Cilegon, yaitu dengan permintaan 50, kapasitas 20, berarti kita menulis nilai terkecil yaitu 20, sisa 30. Berarti selanjutnya kita akan ke sumber C, tujuan Cilegon dengan permintaan 30, kapasitas 30, berarti 30. Di sini habis, di sini habis. Berarti untuk Panggalang itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan jumlahkan, yaitu 90 dikali 5 sama dengan 450. 20 dikali 15 sama dengan 300. 40 dikali 10 sama dengan 400. Kemudian 30 dikali 25 sama dengan 750. 20 dikali 10 sama dengan 200. Kita jumlahkan jadi 210. 2100. Metode FAM, Vogel Affirmation Method, adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mencapai biaya minimum pada persoalan transportasi. Atau metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Adapun kelebihan dari metode FAM dibandingkan metode NWC, metode FAM lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi. Dalam hal ini adalah biaya transportasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan, sedangkan pada metode NWC tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi. Cara menggunakan metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang-ulang hingga semua produk sudah dialokasikan.
contoh tentang metode FAM, yaitu kita akan menentukan selisih baris dan selisih kolom, yaitu dari sumber A ke tujuan Cilegon, Serang, dan Pandelang, nilai terkecil yaitu 5 dan 8. Berarti kita untuk selisih barisnya 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya untuk sumber B ke tujuan Cilegon, Serang, dan Pandelang yaitu 15, 20, dan 10. Karena kita mencari nilai terkecil, berarti 15 dikurang 10 sama dengan 5. Selanjutnya ke sumber C ke tujuan Cilegon, Serang, dan Pangalang yaitu dengan 25, 10, dan 19. Nilai terkecilnya yaitu 10 dan 19, berarti 19 dikurang 10 dapat 9. Kemudian kita ke selisih kolom, yaitu dengan nilai sumber A, B, C, Cilegon 20, 15, 25, berarti kita akan menulisnya 20 dikurang 15, berarti dapat 5. Selanjutnya 10 dikurang 5, berarti 10 dikurang 5 dapat 5. Kemudian 10 dikurang 8 sama dengan 2. Di antara ini, nilai yang paling besar adalah di sumber C ke tujuan Serang dan Pandelang yaitu 9. Berarti kita akan mulai dari sumber C ke tujuan Serang karena nilainya terkecil. Berarti di sini 50, ini sisa 60, di sini habis. Berarti untuk sumber C ke tujuan Cilegon dan Pandelang itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya berarti selisih baris masih sisa 8 dikurang 5 masih sisa 3. 15 kurang 10 masih sisa 5. Di sini habis, berarti kita kasih strip. Kemudian 10 dikurang 5, 10 dikurang 20 sisa, ini sisa 5, 20 dikurang 5 sisa 15, 10 dikurang 2 berarti sisa 2. Selanjutnya kita akan ke sumber A ke tujuan Serang, yaitu dengan permintaan 60, kapasitas 90, berarti kita akan menulisnya 60, ini habis, ini sisa 30. Berarti untuk sumber B ke tujuan Serang itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya, kita akan menentukan selisih baris, yaitu selisihnya yaitu 12 karena 20 dikurang 8. Selanjutnya ini sisa 5, yaitu 15 dikurang 10. Kemudian ini strip. Kemudian untuk selisih kolom yaitu 20 kurang 15 sisa 5. Kemudian ini habis, ini sisa 2. Selanjutnya kita akan ke sumber A ke tujuan Pandelang yaitu dengan permintaan 40, kapasitas 30 yaitu 30. Ini habis, ini sisa 10. Berarti untuk sumber A ke tujuan Cilegon itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan ke sumber B tujuan Pangalang dengan permintaan 10, kapasitas 60. Berarti di sini 10, ini habis, ini sisa 50. Selanjutnya kita ke sumber B tujuan
Cilegon, yaitu dengan 50. Permintaannya 50 habis, kapasitas 50 habis. Selanjutnya kita akan jumlahkan, yaitu 60 dikali 5 sama dengan 300. Kemudian 30 dikali 8 sama dengan 240. Kemudian 50 dikali 15 sama dengan 750. Selanjutnya 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan 50 dikali 10 sama dengan 500. Kita jumlahkan, yaitu 1.890.